Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Deksa Channel. Terima kasih kepada para sahabat YouTube semua yang telah memberikan supportnya dengan cara like, subscribe, dan memberikan komentar di Deksa Channel. Untuk kali ini saya akan memberikan satu buah konten, yaitu pemindahan anakan burayak gabus atau pemisahan dari induknya. Ini sengaja saya biarkan burayak ini sampai usia 11 hari. Seharusnya 10 hari kemarin sudah saya pisahkan dari induknya, tapi karena faktor kesibukan yang menyebabkan saya tidak sempat untuk memindahkan anakan gabusnya. Nah, ini sengaja saya biarkan usianya sampai 11 hari ini, karena kalau kita mengambilnya usianya masih terlalu dini, mungkin di bawah 5 hari atau bahkan baru menetas kita pindahkan, itu akan sangat rentan dan resikonya banyak terjadi kematian untuk burayaknya. Ini proses pengambilannya pun harus hati-hati ya. Kenapa? Karena setiap kali kita memindahkan anakan gabus ini ke tempat yang lain atau kita pisahkan ke kolam yang lain untuk kolam pembesaran, si induk ini akan sangat agresif, dia akan ngamuk. Karena mungkin untuk melindungi anak-anaknya itu nanti alatnya itu bisa dirobek karena diserang sama induknya itu. Dia ngamuk kalau prosesnya kita ngambilnya nggak hati-hati, nanti jaringnya itu atau tempat ngambilnya itu, tempat saya namanya itu seser ya. Seser kalau daerah lain kurang tahu namanya, tapi kalau daerah Cilacap itu seser. Itu kalau digigit sama induknya itu robek. Nah, untuk itu kita harus melakukannya dengan hati-hati dengan cara dipancing, mungkin satu seser untuk memancing agar si induknya itu mendekat, sedangkan satu sesernya lagi itu untuk mengambil anakan gabusnya. Nah, ini proses pemisahannya ya. Nah, setelah proses pemisahan ini, nanti anakan gabus ini banyak yang bertanya dikasih pakan apa ya. Pakannya itu sederhana, yang penting harus rutin ya. Cara pemberian pakannya itu 1 hari ya 3 kali ya, seperti kita makan tuh pagi, siang, atau malam. Begitu juga dengan burayak ya, itu makannya harus 3 kali ya, diantaranya mungkin pagi, siang, atau sore ya. Yang kebetulan ini mungkin ini sebetulnya sangat simpel ya untuk pemberian pakannya. Mungkin ada yang menggunakan cacing sutra, ada juga yang menggunakan kutu air. Nah, untuk cara mendapatkan kutu air dan cacing sutra itu kan kadang-kadang itu susah ya, mencari di alam juga susah, kita beli di penjual juga kadang-kadang kita gak kebagian karena mungkin banyak yang beli. Nah, untuk pakan alternatif setelah kita pisahkan burayaknya ini dari induknya itu, kita berikan pakan berupa daging ya. Daging bisa daging ayam, bisa daging lele, bisa juga menggunakan keong ataupun daging apalah yang sekiranya bisa kita manfaatkan. Nah, daging ini kita blender ya, kita blender sehalus mungkin, sampai halus, betul-betul halus. Nah, dalam pemblenderan ini kita pun campur dengan pelet. Nah, pelet bisa menggunakan pelet yang untuk pakan lele bisa juga, atau mungkin kalau mau cari pelet yang
yang halus-halus itu, yang lembut itu ada, itu namanya pellet Fengli. Itu ukurannya ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2, 3 dan seterusnya. Untuk pemberian pakannya ini mungkin kita menggunakan pellet yang Fengli ya. Yang Fengli itu yang ukurannya mungkin ukuran 0, jadi dia serbuk, lebih gampang. Nah, ini udah halus sendiri. Nah, kita campur dengan daging yang sudah kita haluskan. Nah, kemudian kita berikan kepada anakan buraya tersebut. Nah, setelah kita pisahkan anakannya ini dari induknya, kita juga harus membersihkan kolam ya. Kolam ini kan mungkin hampir 1 bulan tidak dibersihkan, banyak bakteri yang mungkin menempel di induknya gabus, itu akan menyebabkan penyakit. Nah, kolam ini harus kita bersihkan. Setelah anaknya kita ambil semua, baru kita pisahkan, kita bersihkan kolamnya. Nah, setelah kita bersihkan, kemudian kita ya seperti biasa diisi airnya sampai penuh, dan setelah itu jangan lupa kita tutup kembali untuk kolamnya, karena kalau kita tidak menutupnya nanti si gabus ini akan loncat, dia akan berusaha mencari tempat lain. Kalau kita tidak tutup kolamnya, itu si gabus ini akan berusaha keluar dari kolam. Oh ya, ini juga saya menginformasikan ya, untuk indukan gabus saya ini bobotnya mungkin kurang lebih hampir mencapai 3 kilo. 3 kilo itu 2 ekor jantan dan betina. Itu diperkirakan mungkin dulu waktu beli pertama mungkin sekitar 3 kilo lah. Nah, untuk anaknya sendiri, anakan burayanya sendiri itu yang pertama dia mijah itu mungkin hampir sekitar 15.000 anaknya. Untuk yang kedua pun sama, mungkin diperkirakan mungkin hampir sampai dengan 15.000 lah untuk anakan burayanya. Nah, untuk yang ketiga ini berkurang, mungkin karena dia telurnya di dalam itu udah berkurang. Nah, musim pijah ini kalau kita menggunakan kolam itu, musim pijahnya dia itu tidak tergantung dari alam. Yang penting ada air, terus perawatannya juga terjaga, pakannya juga. Kan kalau di alam itu nunggu dia kadang-kadang menunggu musim hujan, banyak air baru dia memijah. Ya, kalau di alam dengan yang kita kembangkan di kolam itu lebih cepat pemijahannya di kolam ketimbang di alam. Kenapa? Karena di alam itu dia menunggu air. Kadang-kadang kalau di sawah atau mungkin di kolam-kolam liar ya, dalam arti kolam yang tidak difungsikan oleh masyarakat, itu kolamnya akan kering kan. Nah, si gabus ini dia akan mencari tempat untuk bersembunyi yang ada airnya. Nah, selepas si induk ini mendapatkan air mungkin dengan intensitas curah hujan yang tinggi kan, si kolam ini atau si sawah ini akan tergenang air. Nah, disitulah dia mulai mencari pasangannya untuk memijah. Jadi dia ada senjang atau jenjang waktu. Kalau di gabus di kolam ini tidak ada musim. Dalam arti yang penting kita perawatannya tepat. Pola makannya pun harus tepat, yaitu makannya harus rutin, dan juga pembersihan kolam juga harus sering kita bersihkan. Itu si gabus ini akan cepat memijah. Oke, terima kasih, saya cukupkan konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sobat-sobat YouTube yang telah memberikan support kepada Deksa Channel dengan cara like, subscribe, memberikan komentar. Bahkan mungkin ada di antara rekan-rekan yang men-share video ini ke rekan atau ke teman yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gabus Mania.